Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawaham Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang pelet yang bisa membuat linglung. Nah, ini BFC sampaikan mungkin karena banyak pasien yang mungkin menceritakan konsultasi masalah hal seperti ini, dan biasanya ini terjadi oleh orang yang sudah berumah tangga. Nah, bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini? Tonton video sampai selesai agar sahabat video semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar video terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Oke, sahabat BFC. Nah, jadi ini BFC sampaikan berdasarkan mungkin informasi ataupun pengalaman-pengalaman yang terjadi oleh pasien-pasien BFC. Nah, ini berkaitan tentang pelet yang bisa membuat korbannya ataupun targetnya itu linglung. Nah, linglung berarti dia kayak tidak punya tujuan, konsentrasinya buyar, dan tujuannya itu kayak nggak ada, dan tatapan juga kosong. Nah, itu kayak seperti ya, ditanya pun juga mungkin sedikit nggak nyambung, ataupun ibaratkan kayak orang yang kehilangan kesadarannya gitu. Nah, ini biasanya sering terjadi kepada orang-orang yang sudah berumah tangga. Nah, ini biasanya misalnya istrinya dikenai sama mungkin laki-laki lain, sehingga istrinya itu suka sama pria tersebut, tapi ketika menjalani hubungan dan ketika kembali ke rumah, dalam arti ke suaminya lah gitu, dia kayak nggak memikirkan suaminya, nggak memikirkan anaknya, dan dia itu melakukan mungkin kesalahan itu kayak nggak terjadi apa-apa, seperti orang yang nggak sadar gitu. Nah, itu sering sekali terjadi, ataupun sebaliknya. Nah, suami yang terkena terus dia menjalani hubungan dengan wanita lain, sehingga kayak sama istrinya sama anaknya tuh kayak nggak open, kayak nggak bahkan melakukan kesalahan itu kayak nggak bersalah gitu. Nah, itu cukup luar biasa. Nah, ini kayaknya kita bilang sih bisa peletnya ya lumayan lah tingkatnya kan gitu. Ada juga kan ibaratkan pelet ini kan sebatas mungkin hanya suka, kayak ngejar-ngejar terus, kebayang terus. Tapi ini ketika dia tidak kayak nggak jumpa, kayak nggak dapat kabar, itu wow, bisa luar biasa gitu. Nah, tapi ketika ibarat gimana ya, setelah dia berjumpa, setelah itu dia mau balik lagi ke rumahnya, itu ya udah kayak ini, mau kayak manapun istrinya segala macam dia nggak open gitu. Yang penting dia tetap sama orang yang sudah ngenai dia gitulah, yang udah melet dia gitu. Nah, itu yang sering terjadi, dan ini kita bilang cuman ya, itu seperti sukmanya itu sudah ditawan gitu. Ditawan, sudah dipegang gitu, ataupun ibaratkan sudah dikunci atas nama untuk si yang pelaku tadi gitu ya, sehingga kemana-mana itu dia udah pokoknya tujuannya ke situ aja gitu, ke si Polan tuh aja gitu. Nah, itu cukup luar biasa ya, saya bilang sih ya cukup tega orang-orang yang melakukan seperti itu, cukup tega ya. Mungkin kita nggak tahu dasarnya apa, tapi itu memang sering terjadi di masyarakat kita, dan cukup banyak yang konsultasi masalah seperti itu. Nah, yang sulitnya kita untuk melakukan pembersihannya itu jarang pulang gitu, bahkan bisa nggak pulang gitu. Kayak itu kayak nggak ada kesalahan apa, pas sekali pulang ya udah gitu.
kayak mengakui saja. Misalnya kayak mengakui bahwa dia itu sudah memang melakukan perselingkuhan segala macam. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi ya udah gitu. Ya, kayak nggak bersalah, kayak memang itu hal-hal yang benar gitu kan. Nah, itu juga kayak ditanyain juga ya, kayak nggak apa ya? Konsentrasinya atau fokusnya itu kayak nggak ada. Ya, linglung tadi lah gitu. Nah, itu yang eh kita sulitnya di situ gitu. Jarang bisa apa? Karena udah di ikat ketika dia ibaratkan dia itu nggak pulang-pulang ke rumah, ya dia nggak kepikiran, yang penting ya sama si Polan ini aja gitu, yang pulang itu mau ditelepon mau dicariin ya udah gitu, nggak ada jadi masalah sama dia karena emang nggak masuk lagi ke batinnya gitu, cuman udah kayak terselubung gitu, jadi sukmanya tuh kayak udah dikunci, ditawan atas nama si pelaku tersebut. Nah itu ya, tapi memang kalau saya bilang sih tetap bisa diobati, tetap bisa dinetralkan energi negatifnya ya, tapi memang itu tadi kita harus ikhtiar dan berusaha, dan juga pastinya dengan hati yang ikhlas, jangan ada seperti apa ya, dendam, jangan seperti namanya itu juga ya, nama itu lagi apa namanya, kita bilang mungkin naas atau nasib, kadang ya namanya manusia, jiwa penasaran, jiwa ingin tahu terus ya, mungkin ketika dia mencoba segala macam rupanya masuk ke jurang, alhasil susah keluar kan gitu, terperangkap gitu. Nah itu yang kita harus berhati-hati guys. Nah jadi di sini saran BFC untuk tetap terus yang nama itu ya, waspadalah, manusia itu tetap bisa tarik ulur, tapi ya kalau bisa walaupun kita apa ya mempunyai perilaku buruk, janganlah terus berulang-ulang ataupun sampai kita tuh seperti kecanduan lah, kita bilang ya harus begitu kita melakukan kesalahan, kita sadar itu salah, kita balik gitu, sehingga lambat laun kita juga oh ya itu memang salah, nggak bakal mau ngulangi lagi lah gitu. Nah jadi itulah sebab dari ketika terkena pelet itu linglung. Nah jadi sebabnya itu ya karena diikat, sukmanya ditahan, dan dikaitkan dengan yang namanya si pelaku tadi. Nah itu yang membuat si korban tidak bisa lepas kalau tidak memang betul-betul diobati. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari BFC tentang pelet yang menyebabkan orang korbannya linglung ya. Jadi lebih dan kurang BFC minta maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.